Nggak ada, langsung disampaikan bahwa itu adalah Jibril. Ya. Lalu diminta untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Waraqah. Nabi kembali menceritakan dengan cerita yang mungkin lebih detail lagi, gitu ya. Langsung disampaikan itu. Langsung disampaikan kenapa? Karena suasana psikologisnya bahwa masa itu adalah masa di mana semua orang yang masih memegang agama yang lurus, agama Hanif berarti Nabi sebelumnya ya, bisa Nabi sebelumnya itu bisa Nabi Ibrahim, ya, ada yang memegang Nabi Isa itu. Karena ada yang tanya gitu, berarti ini Nabi siapa Ustadz? Nabi sebelumnya, gitu ya. Nabi siapa Nabi sebelumnya? Macam-macam. Ada yang Nabi sebelumnya itu mereka Nabi Isa, ada yang sebelumnya Nabi Musa, ada yang bilang kenapa kok berbeda di antara mereka? Kok Nabi kok ada yang penganutnya Nabi Musa, penganutnya Nabi Isa, penganutnya Nabi Ibrahim, penganutnya Nabi pada masa itu, gitu kan? Karena memang nabi-nabi itu diutus berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Nah, sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu nabi-nabi yang diutus kepada kaum-kaum, ya, kepada kelompok tertentu. Makanya kan kalau kita lihat bentuk dakwahnya para nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pasti ketika beliau alaihi wassalam menyeru kepada umatnya itu dengan kalimat ya qaumi, itu untuk menunjukkan bahwa kaum, ya, hanya diutus untuk satu kaum, tidak untuk seluruh. Nabi Musa untuk Bani Israel, ya. Jadi di masanya ada nabi yang lain, Nabi Khidir, lalu Nabi Ibrahim untuk kaum tertentu, maka di sebelahnya juga ada nanti Nabi Lut. Ya, yang jaraknya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu dari segi lokasi mungkin hanya sekitar 20 km. Ya, dari Hebron menuju ke selatan Laut Mati. 20 sampai 30 km sudah ada nabi lagi, gitu ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim diutus di sini, Nabi Lut diutus di sini. Gitu. Ya. Nah, ini zaman dahulu. Jadi ketika bicara tentang Hanif tidak disebut bahwa mereka itu mengikut kepada Nabi siapa, ya, tergantung mereka mendapatkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu faham, yakin bahwa yang datang adalah Jibril menyampaikan wahyu dan itu adalah legitimasi bagi beliau untuk menjadi nabi, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena ini yang terpenting, gitu kan? Nabi belum pernah punya pengalaman jadi nabi, kan? Belum pernah punya pengalaman jadi nabi. Belum pernah mendengar cerita tentang para nabi sebelumnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gitu. Jadi harus bagaimana? Nah, ini kan yang menjadi pikiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau menjabat sesuatu yang sebelumnya itu tidak tahu ilmunya, ya, bahkan tidak pernah ada referensi yang bisa dibaca bagaimana ketika menjabat harus mengerjakan apa, kan bukan mudah, sulit. Jangankan besar-besar lah, RT aja, ya, belum tahu itu istilah RT, misalkan contoh nih ya, belum tahu istilah RT, belum paham apa itu RT, belum pernah baca tentang RT, nggak tahu bahkan sebelumnya ada RT apa, tiba-tiba diangkat menjadi ketua RT. Ya, gimana? Sulit atau tidak? Sulit. Ya, sulit. Ini baru ketua RT. Lurah, lebih lagi kan, naik lagi kan. Belum pernah mendengar kata lurah. Ya. Ya. Terus belum paham tentang apa itu lurah. Ya, apalagi nanti lebih jauh tugas lurah atau apa, nggak tahu sama sekali, nggak pernah baca karena memang nggak pernah, nggak bisa baca. Tiba-tiba diangkat menjadi ketua kelurahan, jadi Pak Lurah. Bisa kebayang ya sulitnya, gitu kan? Apalagi nanti naik ke atasnya bupati,
wali kota, gubernur, presiden, kan repot juga. Kecuali kalau sudah pernah tahu, ya minimal sudah pernah dengar tentang itu, ya, ada literasi yang bisa dibaca, dipelajari. Ini dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kondisi awal dakwah itu. Nah, ini untuk menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dipersiapkan, walau belum pernah dengar sebelumnya tentang kalimat Nabi dan Rasul, belum pernah membaca tentang kisah Nabi dan Rasul, belum pernah tahu bagaimana tugas Nabi dan Rasul. Tetapi karena kesiapan yang sudah Allah berikan pada jiwa beliau, pada hati beliau, ya, sehingga itu membuat akal beliau cepat untuk bisa menyerap dengan baik, sehingga yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, walau dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat sekali, karena hanya 23 tahun beliau itu menjadi nabi, tapi paripurna. Ini kita berbahagia dan berbangga dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan terlihat setelah ini betapa kecerdasan itu hadir, ya, betapa kecerdasan itu hadir, dan tidak selalu, ya, tidak selalu. Maksudnya tidak selalu itu bukan setiap detik gitu ya. Tidak selalu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh Jibril. Ya, jadi bukan berarti saya harus apa nih? Setiap hari sebelahnya Jibril, ke sini, jalankan ini, ambil ini. Enggak. Ya, bukan berarti Nabi itu seperti apa? Seseorang yang punya ajudan terus yang mengarahkan, lalu menunjukkan jadwal, ke sini Pak, ke sini lagi Pak, terus ke sini lagi Pak, habis dari sini ke sini Pak, yang dipersiapkan ini Pak. Enggak ada protokoler, tidak ada protokoler. Berarti memang betul-betul ini menunjukkan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di awal dakwah ini nanti akan terlihat, di awal dakwah kecerdasan. Tadi saya sampaikan ya, ini tidak semuanya itu selalu didampingi oleh Jibril dan diarahkan. Pagi-pagi, Jibril udah ada di sebelah Nabi dan mengatakan, pergi ke sini, datangi orang ini, dakwahi dia dulu. Setelah itu baru dakwahi dia. Jangan dia. Kalau dia akan repot, maka dia saja. Mungkin kalau begitu ceritanya akan lebih mudah ya kan. Kenapa? Sudah ada runutan job description ya. Ke sini, jumpa ini, tempatnya ini. Mudah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ya, makanya komunikasi ya, antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha itu yang di awal dakwah ini itu yang luar biasa. Ya. Bagaimana bertukar pikirannya beliau. Apa yang harus dilakukan? Kan sudah dapat terima nih. Kan bingung apa yang harus dilakukan, gitu kan. Siapa yang harus ini, siapa yang apa. Terus tahapannya bagaimana ini? Sama-sama nggak tahu. Khadijah juga walaupun beliau mungkin secara informasi lebih banyak mengetahui karena Khadijah ini termasuk golongan Hanif gitu ya. Yang senantiasa senang mendapatkan informasi dan selalu mencari informasi tentang kepercayaan yang tidak menyembah berhala. Nah, beliau tidak suka dengan penyembahan berhala, beliau tidak suka dengan kehidupan jahiliyahnya orang-orang Quraisy gitu ya. Maka beliau dalam beberapa kesempatan mencari informasi. Nah, informasi ini yang disupport atau informasi ini yang dideliver ya, yang disampaikan kepada suaminya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mencerna. Nah, ketika pertama kali dapat wahyu, ya, jadi mulailah dakwahnya. Kewajiban dakwah bukan diminta diam-diam aja. Kewajiban dakwah. Ya, ini udah ada kewajiban sekarang. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa? Dakwah. Nah, dakwah yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para ulama sirah mencoba untuk memetakan itu ya. Maka ada dua periode kan. Dakwah Mekah dan dakwah Madinah. Yang semua punya corak yang sangat berbeda. Punya corak yang sangat berbeda. Dan ini betul-betul sempurna. Memang setiap apa yang dilakukan oleh Nabi itu la yantiqu anil hawa. Tidak ada nafsu yang hadir di situ. In huwa illa wahyu yuha. Semua itu wahyu dari Allah. Ilham dari Allah. Ya. Tetapi kita akan lihat betapa
ijtihad yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang betul-betul menunjukkan kecerdasan beliau karena betul-betul sempurna. 23 tahun ini sempurna, tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, ini yang apa menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang menjalani bidang dakwah gitu ya. Mekah, Madinah. Periode Mekah dibagi dua. Ada namanya dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Nanti dakwah jahriyah dibagi ya, beberapa fase. Nah, kita nggak bahas yang ini dulu. Kita bahas yang fase dakwah sirriyah dulu. Yang sirriyah ini 3 tahun awal. 3 tahun awal. Jahriyah 10 tahun. Nah, ini di fasenya Mekah. Yang 10 tahun nanti dibagi menjadi beberapa fase lagi. Nanti kita akan bahas yang 10 tahun. Nah, yang 3 tahun dulu. Dakwah namanya dakwah sirriyah. Dakwah apa sih itu? Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah diam lah bahasanya begitu. Dakwah senyap, nah itu lebih pas lagi. Ya, dakwah senyap itu yang diambil dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah senyap terlebih dahulu, dakwah diam terlebih dahulu. Ya, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah. Ya, itu yang kita insya Allah akan pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, dalam dakwah sirriyah ini, apa itu nanti dakwah sirriyah, bagaimana bentuknya kita akan lihat. Dalam dakwah sirriyah ini hasilnya 3 tahun ya, hasilnya itu ada beberapa, karena dakwah itu kan ngajak kan, berarti kan hasilnya yang diajak gitu. Ya, hasilnya yang diajak. Dakwah itu fokus mengajak. Hasilnya berarti kalau kita bicara hasil dakwah ini apa? Yang diajak. Dalam fase dakwah sirriyah 3 tahun ini, itu berhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak 4 orang pertama. Lalu ada 5 orang berikutnya. Berarti berapa itu? Genapnya 9. 9 orang. 9 orang dalam dakwah pertama 3 tahun. 9 orang. Ada mengatakan 14 orang. Ya, di antara 3 tahun itu pasti akan ada perbedaan lah di antara ahli sejarah. Tapi kalau kita ambil pendapat yang ini, pertama kali dalam tahap pertama 4 orang, tahap berikutnya ada tambahan 5 orang. Inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwal. Kalau kita buka Al-Qur'an ada as-sabiqunal awwalun, as-sabiqunal awwalun ya. Ini yang disebut adalah mereka-mereka yang masuk Islam, menerima dakwah Islam di periode dakwah sirriyah namanya, di periode dakwah yang awal ya, yang senyap, diam-diam gitu ya, dakwah diam-diam. Ini ya. Nah, berikutnya siapa 4 orang pertama itu? 4 orang pertama itu biasanya yang pertama. 4 orang pertama itu adalah yang pertama adalah wanita pertama yang menerima dakwah. Tentu adalah Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini yang pertama, wanita pertama gitu kan. Yang kedua adalah lelaki dewasa pertama. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga dari golongan anak-anak pertama. Siapa dia? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah hamba sahaya pertama. Itu budak itu ya. Dulu ada perbudakan, dulu masih ada perbudakan. Hamba sahaya pertama yang masuk ke dalam Islam. Siapa dia? Zaid ibn Harithah. Jadi 4 orang pertama ini. Dan ini semua lingkungan terdekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ring 1 bahasanya. Khadijah tentulah, karena Khadijah yang tinggal bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khadijah lah yang pertama kali mengetahui kejadian Nabi bertemu dengan Jibril dan langsung menerima dakwah itu. Ya, ini masuk Islamnya Khadijah kan ceritanya tentang awal itu ya. Kemarin kita udah cerita. Nah, gimana masuk Islamnya Ali radhiyallahu anhu? Ini singkat-singkat karena nanti mungkin ada momen kalau ada waktu nanti kita akan bahas secara detailnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu ketika menerima wahyu ini sekaligus menerima perintah pertama. Perintah pertamanya apa? Salat. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu salat bersama dengan Khadijah, ya, jadi salat itu bukan diterima saat Isra dan Mi'raj baru ada salat, enggak. Dari awal wahyu ini turun, perintah salat sudah ada.
Hanya berbeda, nanti disempurnakan seperti sholat kita saat ini adalah saat Isra dan Mi'raj. Kalau saat Isra dan Mi'raj itu sudah penyempurnaan sholat, 5 waktu, ya, waktunya sudah ditentukan, jumlah rakaatnya sudah. Kalau dulu memang bukan 5 waktu. Ada yang mengatakan waktu pagi dan waktu petang. Ya, ada yang mengatakan awal hari dan akhir hari. Intinya sehari 2 kali. Nah, itu yang dilihat oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika melihat lalu ditanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apa gerangan yang kalian lakukan?" Ali kala itu masih anak-anak ya, usia kurang lebih sekitar 9 tahun. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ini salat wahai Ali." Nah, dari sinilah akhirnya Ali radhiyallahu anhu dengan kemurnian hatinya, ya, hidayah masuk dan akhirnya memeluk Islam. Begitu juga dengan Zaid bin Harithah. Walau kala itu Zaid bin Harithah adalah hamba sahaya di rumah Nabi Muhammad SAW, ya, bukan berarti langsung dipaksa. Kamu harus ikut saya. Enggak, dibiarkan. Dakwah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan sama sekali dalam dakwah. Apalagi ini masih Syriah gitu kan. Nah, Zaid bin Harithah sendiri yang dengan kemurnian hatinya kembali menerima itu, karena memang hidup sudah beberapa saat dengan Nabi dan Khadijah, maka mengetahui tentang kondisi orang yang beliau itu selalu hadir di rumahnya, ya, menjadi pembantunya, bagaimana dua orang mulia ini dalam kehidupannya, maka pasti apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Nah, Zaid bin Harithah mengikut langsung. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ceritanya ketika beliau datang dari Yaman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sudah lama dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sejak umur beliau itu sekitar kurang lebih 23 tahun ya, pulang dagang membawa dagangan dari Khadijah itu sudah mulai dekat dengan Abu Bakar. Ya, jadi kalau umpama Nabi SAW menerima wahyu di usia 40 tahun, maka sudah kurang lebih ya dekat dengan Nabi SAW hampir kurang lebih ya hampir 20 tahun. Jadi sudah teman dekat sekali. Ya, rumahnya juga tidak jauhan, satu komplek gitu. Maka ketika Abu Bakar ini pulang dari Yaman, dan di Yaman ketika melakukan perjalanan dagang itu beliau menjumpai sesuatu yang yang berkesan sekali. Ya, karena ketika perjalanan menuju ke Yaman, biasa Abu Bakar ini kan saudagar. Nah, ketika bawa perjalanan dagang, kadang-kadang karena udah saudagar kaya gitu ya, yang diminta untuk dagang tidak langsung turut serta beliau turun gitu, enggak. Ya, kadang-kadang beliau minta kepada yang beliau percaya untuk datang ke pasar dagang, sedangkan beliau kadang-kadang tidak masuk ke pasar tapi justru belajar gitu. Mencari orang-orang yang didengar oleh beliau masih memiliki kitab yang datang dari langit, pingin tanya apa. Nah, ketika beliau itu berdagang ke Yaman, ya, jumpa dengan rahib, dengan apa itu ya. Rahib ini justru bertanya, kamu datang dari mana? Oh, saya datang dari Mekah. Rahib ini bilang, kenapa kamu malah justru ke sini? Bingung Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Saya berdagang, memang profesi saya berdagang. Tidakkah kamu mengerti bahwa di Mekah saat ini, menurut apa yang saya pelajari, Allah telah mengutus Nabi akhir zaman. Kaget. Siapa dia? Baru dikasih ciri-cirinya begini dan begini. Belum terbayang oleh Abu Bakar siapa gerakan orang. Dan rahib ini bilang, dia akan mendapatkan atau dia akan memiliki seorang pendukung yang sifatnya yang disebutkan dalam kitab kami begini. Nah, di saat menyampaikan tentang pendukungnya ini tadi, yang akan setia berada di sebelahnya, ya, mensupport dakwahnya. Maka Abu Bakar ketika disebutkan cirinya itu bingung gitu. Kenapa bingung? Karena semuanya ada pada dirinya. Ditanya oleh Abu Bakar, apakah pendukung itu adalah saya? Kaget juga nih rahib ini. Kok langsung merasa bahwa pendukung itu adalah beliau gitu. Maka dilihat ada satu tanda dalam tubuh beliau gitu. Coba boleh nggak dilihat ini? Karena di sini disebutkan tanda yang ada di fisiknya adalah begitu dilihat ternyata betul. Maka rahib ini mengatakan segera pulang ke Mekah, ya, dan cari tahu tentang berita ini. Ketika kau jumpa, jadilah pendukungnya yang setia. Langsung pulang Abu Bakar. Begitu sampai di Mekah, betul di Mekah lagi bukan heboh, bukan ramai, enggak. Tapi ada berita bahwa Muhammad
mengaku sebagai nabi. Itu menurut pandangan orang-orang yang belum percaya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar segera mendatangi rumah Nabi dan bertanya, apakah benar wahai Muhammad apa yang disampaikan oleh orang-orang bahwa engkau mendapatkan wahyu dan engkau menjadi nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu langsung mengatakan kepada Abu Bakar yang sudah menjadi teman dekatnya, kan kala itu tidak disampaikan kepada siapapun, hanya dalam rumah saja. Maka yang masuk Islam pertama kali itu ya hanya yang ada dalam rumah Nabi kan. Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Semuanya orang-orang terdekatnya. Ya, semua orang terdekatnya. Ya. Ini juga berbahagia juga saya ya, karena orang yang pertama kali masuk Islam juga lokasinya, makamnya tidak jauh, kuburnya tidak jauh dengan saya. Zaid bin Harithah yang dekat di sini. Yang apa dalam satu kesempatan beliau berjuang, berdakwah, berjihad di sini dan meninggal. Nanti insya Allah sampai pada cerita itu. Begitu datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pakai tanya, nggak pakai lama, nggak pakai, langsung bagaimana caranya aku supaya bisa menjadi orang yang menjadi pengikutmu. Maka Nabi SAW langsung menyapa. Padahal belum didakwahkan ini, tidak disampaikan harus begini, ayo ikutlah saya. Enggak. Ya, langsung bertanya bagaimana caranya untuk menjadi pengikut Nabi, dan langsung Nabi SAW sampaikan bersyahadat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu bersyahadat dan langsung menjadi pengikut pertama dari golongan lelaki dewasa. Tapi ada mukadimahnya. Kenapa datang langsung bersyahadat menjadi pengikut Nabi, tidak pakai bertanya ya, ini itu. Kenapa? Karena memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan dagang beliau dari Yaman itu berjumpa dengan seorang rahib yang menyampaikan tentang perkara itu. Ya. Nah, kalau kita bicara secara detil, singkat, tapi beberapa orang yang masuk Islam pertama tadi. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah wanita yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, tentu kita banyak cerita kemarin di awal, beliau adalah wanita yang memiliki kebersihan jiwa, kehormatan, kemuliaan, kecerdasan. Ya. Sehingga tidak heran juga, apalagi kemurnian hati, kebersihan hati, sehingga tidak heran ketika ada cerita bahwa beliau begitu mudah untuk menerima dakwah itu. Bahkan ketika nanti akan turun ayat yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakbir ya, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Khadijah langsung secara spontan nalurinya langsung bertakbir ya, dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Baik, ini kisah Khadijah sih nggak perlu sudah banyak yang kita ceritakan kemarin. Ini kisah masuknya Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ada di dalam Sahih Bukhari ya, bercerita tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal ya, dan ketika sholat itu Nabi sholatnya masih di sebelum Isra dan Mi'raj, jadi masih di awal hari dan di penghujung hari, baru setelah itu nanti dilihat oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, kita masuk langsung ke karakter dakwah yang disebut dengan dakwah sirriyah, dakwah diam-diam. Kenapa yang dilakukan oleh Nabi ini dakwah diam-diam? Jadi kita perlu tahu bahwa masyarakat Arab, Quraisy khususnya di Mekah, itu punya karakter. Ya. Karena karakter itulah maka Nabi memilih karakter dakwah ini. Itu artinya ini bahagian daripada pelajaran. Ketika orang mungkin akan berbeda metode dakwah satu tempat dengan tempat lain. Ya, akan berbeda model dakwah satu tempat dengan tempat lain, dan terkadang tidak bijak ketika menerapkan model dakwah satu tempat dipaksakan di tempat yang lain. Ya. Model dakwah jangan jauh-jauh, dalam satu masa saja atau dalam satu daerah yang dekatan. Mungkin metode dakwah di Cibubur ya tidak sama dengan metode dakwah di Tanjung Priok misalnya. Ya. Metode dakwah di Tanjung Priok tidak sama dengan metode dakwah di suku Baduy misalkan. Dan itu biasa, nggak harus satu. Ya, tidak ada cerita pokoknya kamu dakwah harus begini. Ya ini yang harus diambil, enggak. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun itu selalu berbeda. Ya, selalu berbeda.
mengikut gitu. Jadi bukan monoton, ya. Mengikut kondisi daerah bagaimana, kondisi masyarakat bagaimana, kondisi massa bagaimana, kondisi ya, bahkan nanti akan dilihat kondisi alam juga mempengaruhi. Ya. Itu yang dilakukan. Makanya kenapa 23 tahun ini berbeda-beda. 3 tahun pertama ini yang disebut dengan dakwah Syria. Dan kita perlu tahu bahwa masyarakat Arab ketika hadirnya Islam ini itu dalam kondisi yang fanatisme mereka tinggi, ya persaingan di antara mereka tinggi, ya kan? Terus kebencian mereka tinggi terhadap apa? Terhadap golongan orang-orang yang membenci berhala. Jadi sedang sampai pada puncak-puncaknya semua. Ya. Di saat agama ini turun atau wahyu ini hadir kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu orang-orang Arab itu lagi sangat benci kepada orang yang membenci berhala mereka. Ya. Ada beberapa kejadian yang menyebutkan tentang itu. Tapi intinya kalau kita bicara tentang suasana kala itu, ya, bahkan bisa disampaikan kalau ada orang yang menghina berhala, itu oleh orang Arab langsung diperangi. Arab Mekah gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya Mekah saja, seputaran juga begitu ya, karena berhala-berhala itu ada di seputaran Mekah. Jadi kalau ada orang ini masa, gambaran masa gitu. Jadi biar kita paham juga betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu bukan muda. Ya kalau kala itu masanya masyarakat itu ya sedang tidak ada persaingan di antara mereka yang tinggi antar kelompok, ya antar kabilah. Misalkan mereka ya dalam kondisi damai-damai saja, nyaman-nyaman saja, nah, itu mungkin akan lain gitu kan. Terus tidak ada kebencian kepada mereka yang benci pada berhala. Belum lagi bagaimana di antara mereka itu saat itu sedang masa di mana pamer kekayaan itu sedang sedang apa ya bahasa kita itu ya sedang modelnya lah apa ya kebiasaannya pamer kekayaan ya sedang naik daun lah gitu pokoknya. Ada kalanya nanti orang itu ada yang modelnya pamer kekayaan, ada yang itu lagi seperti itu gitu. Ya, lagi seperti itu. Nah, jadi segala titik kesulitan itu ada pada masa dakwah itu, dakwah pertama. Ingin mendakwahkan tauhid, orang lagi paling benci. Orang lagi paling benci ketika ada orang yang menghina berhala mereka. Mendakwahkan tauhid berarti otomatis akan mengecilkan berhala kan? Bukan ringan. Bahkan diperangi. Kaum Hanif kala itu, kaum Hanif itu artinya yang tidak menyembah berhala dan berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Esa. Walaupun kala itu masih tidak paham bagaimana harus cara menyembah Allah karena begitu jauh jarak mereka dengan para nabi sebelumnya, maka disebut dengan Hanif. Oh, itu diperangi. Ya, kalau mereka menyampaikan sesuatu, dibunuh. Ini masa itu. Sedangkan Nabi harus menyampaikan dakwah itu. Dakwahnya dakwah tauhid. Jadi pusat yang kondisinya seperti itu. Ya. Terus ingin mendakwahkan kepada kabilah yang lain. Di antara kabilah itu sedang lagi fanatisme tinggi. Ya. Artinya mereka akan menerima ungkapan kebaikan hanya dari kabilahnya. Tidak mau dari kabilah lain. Dulu ungkapan kebaikan itu sebelum ada dakwah ini mereka melalui syair. Ya. Melalui syair, melalui orang-orang yang dianggap bisa memberikan mau'id, gitu ya, memberikan nasihat, ya. Itu mereka hanya mengambil dari kabilahnya, tidak mau dari yang lain. Ini lagi fanatisme lagi tinggi banget pada masa itu. Jadi kalau ada orang lain dari luar kabilah masuk, nggak diterima. Pokoknya dijaga hanya kabilah kami, hanya kabilah. Sedangkan dakwah kan nggak kabilah gitu ya. Dakwah itu harus masuk ke semuanya, karena ini semua manusia. Bisa dibayangkan, kala itu masa yang begitu sulit bagi Nabi SAW. Kalau semua kabilah nerima dengan mudah, ya enak aja. Misalkan masa itu adalah masa di mana kabilah sedang terbuka, ya, kabilah sedang memperkaya ilmu, mengambil khazanah, ya, segala kebaikan dari luar. Wah, itu mungkin lain cerita. Ini kabilah sedang tertutup. Ya.
kabilah semuanya sedang menutup diri, tidak mau mendapatkan. Kenapa? Fanatisme. Seolah ingin menunjukkan bahwa yang dari kabilahnya itu adalah yang terbaik, yang lain itu enggak. Wah, kan ini bisa supaya paham dulu kondisinya itu, Ibu. Jadi Nabi ketika pertama kali jadi Nabi itu bukan ringan gitu, bukan mudah. Makanya kenapa fase ini yang diambil teori dakwahnya adalah sirriyah, diam-diam. Ya langsung jahriyah karena kondisi yang membuatnya harus begitu. Ya, ini dua nih yang ya, sangat benci dengan orang yang membenci berhala mereka atau menghina berhala mereka, sangat tertutup, fanatisme kesukuan sedang menaik. Lalu pamer kekayaan itu sedang booming, nah bahasanya gitu ya. Pamer kekayaan itu sedang menjadi budaya mereka. Ya. Jadi kalau orang kaya, ya, maksudnya pamer kekayaan itu begini, Bu. Kalau orang kaya tidak akan seolah dia yang paham semuanya. Jadi nggak bisa ada orang yang di bawah kekayaannya kok tiba-tiba ngasih nasihat, di bawah kekayaannya itu kok tiba-tiba ini rekeningnya lebih banyak saya kok tiba-tiba datang ngasih nasihat, nggak bisa. Orang dilihat dari kekayaannya. Kalau kaya baru, kalau kaya baru, kalau kaya baru. Ya, sehingga efeknya orang yang tidak punya kekayaan tertindas. Ya, orang yang tidak punya kekayaan itu terzalimi. Ini yang ada di sana. Ya. Memanglah ada orang bilang ini nggak terlalu sulit bagi Nabi kala itu karena Khadijah juga kaya, gitu kan? Khadijah juga kaya. Jadi posisi ini lebih ringan buat Nabi. Apa begitu? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Nabi harus dakwah ini kan bukan hanya untuk orang kaya. Ya, dakwah bukan hanya untuk orang kaya. Harus masuk ke orang yang tidak punya harta juga. Bahkan ke budak hamba sahaya. Nah, disinilah letaknya tadi yang saya sampaikan. Kalau ada orang yang katanya kaya, lalu ngobrol gitu ya. Ngobrol dengan orang yang tidak punya ya, secara kekayaan lebih bawah. Itu langsung turun derajatnya. Apalagi dengan hamba sahaya. Lah dakwah ini kan kalau nggak ngomong gimana? Dakwah ini kalau tidak pendekatan gimana? Dakwah ini kalau tidak disampaikan gimana kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin dengan surat aja. Ya harus datangi. Nah ketika datang langsung. Ketika datang langsung. Nah jadi masanya itu yang luar biasa sulit. Masanya yang berat. Dan ini masa berkumpul segala beratnya itu ada pada masa dakwah sirriyah ini. Jadi jangan digambarkan, oh enak ya Nabi SAW dapat wahyu tinggal disampaikan dan insya Allah di sampingnya ada selalu Jibril untuk menyampaikan begini dakwah pertama harusnya. Enggak, berat sahabat. Ya, berat. Ya, ini masa pertama dakwah, Maka kenapa harus ambil yang apa bahasanya? Diambil yang ziriyah terlebih dahulu. Ada catatan tentang keutamaan orang-orang yang masuk, atau sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ya, tadi sudah cerita tentang Khadijah sudah ya. Cerita tentang Ali radhiyallahu anhu juga secara singkat juga sudah. Nah, terus mungkin yang jarang didengar Zaid ibn Harith, Abu Bakar tadi sudah. Ya, lalu yang jarang didengar mungkin Zaid ibn Harithah. Ya, Zaid ibn Harithah ini adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah ketika Khadijah radhiyallahu anha, ya, ketika Khadijah radhiyallahu anha itu sedang datang ke satu tempat gitu ya untuk melakukan perjalanan dagang. Ketika masuk ke rumahnya Zaid kala itu ternyata rumah ini kosong, hanya tinggal tersisa Zaid ya, dan Zaid kala itu rumahnya dirampok. Akhirnya diambil oleh Khadijah radhiyallahu anha dan kala itu tidak tahu siapa bapaknya, siapa ininya, itu di mana gitu letaknya gitu kan. Atau ada yang mengatakan juga Zaid ini diambil oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau menjadi budak yang tidak ketahuan siapa orang tuanya, karena memang kala itu masanya perbudakan itu masih banyak ada di sana sini gitu ya. Sehingga masuk ke rumahnya Khadijah, menjadi pembantu Khadijah sampai dengan Nabi SAW menikah. Dan ketika menikah, maka Zaid
ada di rumah Khadijah, Nabi menyampaikan kalau ada Zaid juga boleh tidak saya bawa sepupu saya. Yang akhirnya yang dibawa adalah Ali radhiyallahu anhu yang seumuran dengan Zaid ibn Harithah. Saking dekatnya Zaid dengan Nabi Muhammad SAW, kala itu Zaid seolah dinisbahkan karena tidak tahu siapa orang tuanya, ya dinisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi Zaid ibn Muhammad sampai datang orang tuanya Harithah, ya, sehingga ketika datang orang tuanya Harithah bin Surahbil, barulah ya ketahuan nasabnya ini kan ya, sehingga disandingkan namanya tidak lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Nah, setelah itu ada siapa ya yang memeluk Islam setelah itu? Nih, kan tadi 4 pertama, baru setelah itu ada 5 gitu kan yang setelahnya. Nah, 5 yang setelahnya itu semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini masya Allahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran ini kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar itu menerima tanpa syarat, ya istilahnya langsung masuk ke dalam Islam. Belum pulang ke rumahnya aja dari perjalanan dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumahnya. Perjalanan dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumahnya. Jadi padahal rumahnya dekat, bukan jauh. Ya. Beda kalau rumahnya itu misalkan berapa kilometer, 10 kilometer, ya 15 kilometer, jalan kaki, mungkin banyak yang jumpa. Ini tetanggaan dengan Nabi. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, jalan pulang saja. Itu ada yang mengatakan 2 atau 3 sahabat yang memeluk Islam. 2 atau 3 orang Quraisy yang memeluk Islam. Di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah itu ya. Jadi bukan berarti begitu selesai ya sudah diam aja, enggak. Teringat betul dengan apa yang beliau jumpa di saat perjalanan dagang menuju ke Yaman. Jadilah pendamping yang menguatkan, pendamping yang setia, pendamping yang memberikan yang terbaik ya, kepada Nabi akhir zaman ini. Maka betul-betul ya, itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pulang, jumpa pertama dengan Utsman bin Affan, jumpa kedua dengan Abdurrahman bin Auf, dua-duanya langsung masuk Islam. Dua-duanya langsung masuk Islam, dan dua-dua orang ini menjadi orang yang betul-betul penguat ya bagi dakwah Islam. Utsman bin Affan, siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan, khalifah ketiga, ya. Dan Abdurrahman bin Auf. Maka yang masuk nanti itu setelah itu ada beberapa orang. Nah, kita sedikit bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau dari segi usia nggak jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 tahun lebih muda saja. Ya, karena jarak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar itu 2 tahun lah, kurang lebih 2 atau 3 tahun. Makanya Abu Bakar ini lahir di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Bani Sa'ad. Dikala dulu Mekah itu sedang terjangkit penyakit yang membunuh bayi-bayi. Jadi ada bayi lahir meninggal, bayi lahir meninggal, bayi lahir meninggal. Nah, di masa itu Abu Bakar lahir. Yang masya Allahnya Abu Bakar lahir, mungkin di antara bayi-bayi itu Abu Bakar termasuk bayi yang tidak meninggal. Saya tidak katakan satu-satunya yang tidak meninggal, enggak juga, karena enggak tahu saya berapa bayi. Tapi intinya Abu Bakar itu enggak meninggal gitu. Istilah kalau kayak kita kemarin ada wabah corona gitu ya. Kala itu Mekah juga ada wabah, cuman wabah ini hanya mengenai kepada bayi gitu. Bayi yang baru lahir sampai usia 2 tahun. Bayi yang baru lahir sampai usia 2 tahun. Meninggal. Abu Bakar enggak. Makanya Abu Bakar ini punya julukan juga ya, namanya Al-Atiq. Sebutan masa kecilnya itu Al-Atiq, yang terbebas gitu. Di antara makna yang terbebas, karena yang lain itu pada meninggal, nih Abu Bakar terbebas gitu, enggak meninggal. Tapi gelar Al-Atiq ini terus dipakai sampai beliau masuk Islam. Nabi pun kadang-kadang memanggil Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Atiq. Jadi ketika ditanya oleh para sahabat kenapa disebut Al-Atiq, Nabi mengatakan kalau dulu Abu Bakar terbebas dari kematian, maka Abu Bakar ini akan selalu terbebas dan terbebas dari siksa api neraka. Maka julukan itu dilanjutkan, Al-Atiq. Masya Allah ya, terpilih banget ya. Yang lain meninggal, beliau tidak meninggal gitu. Karena sahabat Nabi itu bukan ngasal diambil, enggak, memang udah dipersiapkan, itu dipersiapkan dari masa ruhnya saja sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan. Beliau saudagar, ya, walaupun beliau itu tidak datang dari
kabilah yang paling tinggi derajatnya, ya bukan ningrat lah seperti Nabi Muhammad SAW, tapi beliau termasuk orang yang membuat kabilahnya itu menjadi mulia itu. Jadi beliau itu bukan mulia karena kabilah. Abu Bakar As-Siddiq ini ya radhiyallahu anhu, beliau membuat kabilahnya mulia karena keberadaan beliau. Ya, karena keberadaan beliau. Beliau yang menjadi seorang saudagar yang terkenal dengan pemurahnya, baiknya, dan beliau yang menjadi ilmuwan ya, yang terkenal dengan ilmunya dan keluasan ilmunya. Ya. Dan beliau juga termasuk orang yang tidak pernah menyembah berhala. Jadi kita akan lihat nanti orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan as-sabiqunal awwalun ini adalah mereka-mereka yang memang dari awal sudah tidak pernah menyembah berhala. Dari awal yang sudah merindukan ajaran agama tauhid, ya, mencari informasi ke sana kemari dalam perjalanan mereka. Ternyata ada beberapa yang itu akhirnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau intelektual, Abu Bakar ini ahli sejarah yang memahami tentang sejarah nasab bangsa Arab, ya, sejarah nasab, sejarah bangsa Arab, sejarah kabilah, sejarah apa yang ada orang kalau tidak tahu nasab dia itu sampai di mana ketemunya dari moyang-moyangnya orang Mekah gitu ya, datangnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar hanya tanya siapa bapakmu, siapa ibumu. Nah, Abu Bakar yang akan tang 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 tang. Oh, kamu berarti nenek moyangmu ke sini. Ya. Nenek moyangmu ke sini, nenek moyangmu ke sini. Sampai ketemu mungkin nanti di Lu'ay bin Talib gitu ya. Nah, Abu Bakar. Ya, ada orang yang nggak tahu nasabnya, Abu Bakar tahu, bisa kebayang kecerdasan. Nah, gimana karakter dakwah Sirriyah itu? Sirriyah diam-diam itu. Dakwah Sirriyah ini satu, ya pastinya tidak terang-terangan ya, tidak langsung wahai orang Arab, enggak gitu. Dakwah Sirriyah itu diam-diam. Diam-diam itu artinya bukan bisik-bisik. Enggak lah, dakwah tetap ngomong ya. Tetapi satu hanya untuk keluarga. Ya, jadi hanya keluarga. Makanya nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta anak-anaknya ya, itu semua masuk Islam. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, sampai Fatimah masuk Islam itu kan. Ya, kenapa? Keluarga. Abu Bakar dengan keluarganya, anak-anaknya masuk Islam juga, semuanya. Istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Sampai nanti ada pembantunya Abu Bakar juga masuk Islam. Ya. Nanti yang didatangi itu tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semuanya juga akhirnya keluarga-keluarganya masuk Islam. Nah, itu yang disebut dengan Sirriyah. Jadi nggak kemana-mana dulu. Yang sudah masuk Islam menyampaikan itu pada keluarga. Karena yang lebih memahami tentang bagaimana cara lebih mudah untuk mendakwahkan itu kepada keluarga. Yang kedua, beliau dakwah kepada orang-orang dekat yang tahu dulu. Ya, Abu Bakar juga walaupun menyampaikan dakwah itu tidak juga kepada orang yang secara basic tidak diketahui. Tahu kenapa disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk yang satu pemikiran, tidak mau menyembah berhala. Jadi pilih-pilih dulu mana yang tidak mau menyembah berhala, mana yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan informasi tentang agama samawi, mana orang-orang yang merindukan ketauhidan, mana orang yang tidak menyukai kezaliman, itu yang didatangi. Maka memang orang-orang yang masuk Islam pertama kali itu adalah orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Ya, kemurnian hati, kelembutan hati memang udah satu frekuensi. Ya. Jadi kalau kita lihat itu biasanya yang masuk Islam di 3 tahun pertama dakwah itu memang orang yang punya background dan mempunyai background frekuensi yang sama. Nah, kalau sudah lepas dari itu beda. Makanya nanti ada tahun ke-6 dari kenabian misalkan. Di situ masuk Islam Hamzah Ibn Abdul Muttalib, masuk Islam Umar Ibn Khattab. Beda dengan corak yang masuk Islam di awal, di 3 tahun pertama. Kalau Hamzah, Umar, di awal ini penentang Islam, luar biasa. Bahkan masuk Islamnya Umar nanti kalau kita cerita tentang fase dakwah di tahun ke-6 itu kan, masuk Islamnya Umar itu di saat beliau ingin membunuh Nabi. Berarti kan ada. Nah di fase awal nggak ada yang masuk Islam seperti itu. Di 3 tahun pertama itu tidak ada yang masuk Islamnya karena benci kepada Nabi, belum ada. Semuanya yang punya karakteristik yang sama. Bahkan sampai ketika nanti bicara tentang budak-budak, karena ada budak-budak juga, ada golongan orang yang miskin juga masuk ke dalam Islam, walaupun tidak semua miskin. Ya, tetap ada yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya,
Utsman bin Affan kaya, juragan-juragan, saudagar-saudagar. Tapi ada juga di sana keluarga Yasir, Amr bin Yasir. Ya, ada Bilal bin Rabbah. Ini kan orang yang dalam kategori hamba sahaya kala itu. Ya. Wah. Tetapi mereka juga sama, walaupun mereka hamba sahaya, mereka punya frekuensi yang sama, ya, secara keyakinan gitu, tidak suka dengan penyembahan kepada berhala. Ya, hatinya itu selalu terpaut dengan ketauhidan. Ya. Jadi karakter dakwah Siriyah pada tahun pertama itu adalah dakwah kepada orang terdekat, dakwah kepada orang yang sefrekuensi, ya, dan itu didekatkan, kadang-kadang didekatkan. Karena kala itu dakwah ini nggak masyhur kan. Ya, contoh misalkan kepada Amr bin Yasir. Ya, Amr bin Yasir adalah keluarga Yasir ini keluarga yang bukan dekat dengan Nabi pada awalnya. Ya, tidak selalu komunikasi dengan Rasul. Karena memang secara ekonomi jauh, secara ini jauh ya. Tetapi ketika mendengar dakwah yang dibawa oleh Rasul, mereka yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tadi saya sampaikan berat itu. Karena kalau ada orang ini, kalau di masa itu ya, kalau ada orang kaya kok tiba-tiba dekat dengan orang miskin gitu ya, lalu kok seolah akrab ngobrol, jatuh kedudukan orang kaya. Maka mereka menjaga diri, orang kaya nggak ada yang mau dekat dengan orang miskin. Ya, jadi bisa kebayang ya dakwah Nabi kala itu. Begitu ketahuan ya dijatuhkan oleh mereka. Tapi nggak peduli karena ini adalah dakwahnya. Ketika orang datang yang tidak punya harta datang, budak datang, Nabi sampaikan. Dan kala itu orang Mekah bukan tidak tahu ada orang Mekah bukan tidak tahu ada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu, mereka dengar lama-lama 3 tahun. Walaupun dakwah ini adalah sirriyah gitu, diam-diam gitu, bukan berarti mereka sampai nggak dengar sama sekali, nggak tahu aktivitas dakwah itu tahu. Tapi kenapa kok mereka tidak gubris? Ya, karena dakwah ini tidak terang-terangan. Kala itu Nabi menghujat berhala. 3 tahun itu nggak ada penghujatan pada berhala. Nggak. Yang kedua, Nabi tidak sampaikan itu di halayak umum. Jadi ya hanya person, individu. Dan Nabi tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun yang beriman ataupun tidak beriman. Bukan berarti ketika ketemu Abu Jahal langsung mengatakan neraka, enggak. Ya, bertemu dengan pamannya Abu Lahab langsung mengatakan neraka, enggak. Ya tetap melakukan aktivitas yang baik, yang muamalah yang biasa gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa ini bukan sesuatu yang membahayakan. Karena Nabi juga tetap tidak eksklusif, tidak serta-merta langsung menarik diri, tidak serta-merta langsung berkumpul bersama kelompok orang-orang yang beriman semata, mana-mana bersama gitu, enggak ya, tetap melakukan aktivitas yang sama seperti biasa. Ketika jumpa dengan mereka ya tetap senyum, tetap melakukan muamalah yang baik. Ya. Dan kala itu orang-orang kafir Quraisy ini lebih benci kepada golongan Hanif. Ya, golongan Hanif ini yang tadi yang saya sampaikan itu. Maka ya mereka lebih fokusnya pada sana dan melihat ini ya kalaupun mereka juga sama tidak menyembah berhala, tapi mereka tidak menghina berhala. Ya. Walaupun mereka punya kelompok sendiri, tetapi mereka tidak langsung terpisah dengan kita dan menjelek-jelekkan kita. Itu belum ada di situ. Ya. Tidak begitu. Ya. Yang dilakukan dari dakwah sirriyah kala itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan screening dulu ketika ingin menyampaikan dakwah ini. Kan dakwah kan tidak boleh berhenti ya. Tiap hari harus ada yang didatangi, tiap hari harus ada yang disampaikan, tiap hari harus. Nabi mengadakan screening. Dan screening itu ketika udah jumpa dengan, contoh misalkan Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam, Khadijah sudah masuk Islam, berembuklah mereka. Siapa lagi yang bisa kita ajak? Fulan didatangi lagi, Fulan didatangi lagi. Ya, tapi ketika mau mendatangi itu memang betul-betul sudah seolah itu ya, secara data di atas 50% akan menerima dakwah ini. Maka praktis dakwah yang dilakukan pada masa 3 tahun awal itu ketika mendatangi seseorang itu praktis tidak ditolak. Tidak mendapatkan penolakan, langsung menerima. Langsung menerima. Nah, tidak ada penolakan di fase dakwah sirriyah. Karena memang di screening dulu, dilihat dulu. Ya, ini mau datangi siapa lagi? Mau datangi fulan. Ya. Mau datangi siapa lagi? Mau datangi Tolhah ibnu Ubaidillah. Mau datangi siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas yang masuk Islam pertama kali. Oh ya udah kalau begitu dilihat dulu gimana cara masuknya, nanti menyampaikannya bagaimana, baru didatangi. Jadi betul-betul dilihat secara
Berbeda misalkan nanti kalau kita bicara di fase berikutnya. Fase berikutnya tidak harus di screening begitu, tidak harus dilihat, enggak. Umum. Fase berikutnya umum. Tapi fase awal ini tidak begitu. Ya, dilihat secara detil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminimalisir penolakan. Ya, meminimalisir penolakan. Jadi betul-betul dipetakan dengan baik. Ini dari sini tadi saya sampaikan ya, bisa betul-betul kita memahami kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Jibril tidak selalu datang. Ya, tidak urun rembuk gitu. Yang urun rembuk ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin nanti ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, orang-orang awal. Ya, itu yang berembuk. Gak ada Jibril datang juga. Siapa yang mau kalian datang? Fulan, oh jangan, kata Jibril, jangan dia, jangan. Yang lain, nggak begitu, ya, nggak begitu. Ya, ini hasil dari apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kala itu. Ya, bukan berarti Jibril datang tiap hari. Apa yang mau dilakukan hari ini? Enggak ada mentoring begitu, enggak. Nabi yang bersama dengan para sahabat yang lain. Bagaimana yang harus kita lakukan dari dakwah ini? Ya, nanti secara umum ada. Begitu selesai 3 tahun, datang lagi turun ayat yang meminta merubah dakwah, tidak lagi diam-diam, tapi secara terang-terangan. Ya, tapi ini secara umum saja. Yang datangnya mungkin kan tidak setiap saat, gitu ya. Baik. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Darul Arqam namanya. Ada rumah Arqam bin Nabil Arqam yang dijadikan ketika sudah ada beberapa orang yang masuk ke dalam Islam pada masa itu. Maka Nabi melihat ini harus ada satu tempat yang bisa digunakan untuk berkumpul. Kalau ada wahyu disampaikan pada mereka, kalau ada syariat yang turun disampaikan pada mereka, kalau ada apa yang harus ada tempat. Nah, tempat itu yang dipilih adalah Darul Arqam. Nah, Darul Arqam ini di akhir masa dakwah Sirriyah, di awal masa dakwah Jahriyah. Nah, tempatnya juga dipilih bukan tempat yang harus lebih luas, enggak. Tapi tempat, karena yang tempat lebih luas, tempatnya Abu Bakar lebih luas, tempatnya Abdurrahman bin Auf lebih luas, karena mereka saudagar-saudagar gitu kan. Tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga luas itu. Nah, tapi tidak dipilih tempat-tempat ini. Ya, ini ada tinjauan khusus juga sebenarnya itu ya. Kenapa kok yang dipilih bukan tempat yang paling gede gitu? Biasanya kalau pengajian kan kalau dilihat kan pilih tempat yang paling besar ya, tempat yang paling memungkinkan. Enggak. Ini tempat yang secara teori mungkin tempatnya mungkin lebih sempit, tempatnya agak jauh, tempatnya. Tapi itu yang dipilih. Kenapa? Karena memang kesesuaian dakwah pada masa itu ya harus memilih tempat ini. Tempat ini lokasinya ya kalau sekarang tetap kota ya. Kalau dulu udah pinggiran. Kalau ibu-ibu pernah sa'i, ya pastilah sa'i, masuk nggak pernah ya. Habis tawaf kan sa'i ya. Datang pertama kali ke Sofa. Ya, baru ke Marwah kan. Nah ini di Bukit Sofa itu, di Bukit Sofa. Di balik Bukit Sofa itu dulu ada rumah. Ya. Bukit Sofa agak susah membayangkan sekarang menjadi sebuah bukit ya karena udah nggak kelihatan lagi bukitnya dan kayaknya rata aja kalau kita sa'i Sofa Marwah. Kalau dulu nggak, tuh ada bukit tinggi. Dulu kelihatannya tinggi. Bukan dulu kelihatannya, dulu posisinya tinggi karena belum diuruk, belum apa. Kalau sekarang sudah mulai diuruk, sejajar. Dulu ada bukit, gampangnya pokoknya di situ ada bukit. Nah, di balik bukit itu, di antara Sofa dan ada bukit di belakangnya. Nah, itu ada rumah. Yang rumah itu tidak besar, rumah itu kecil ya, tapi cukup. Nah, ini yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tempat dakwah. Ini rumah dakwah pertama, Darul Arqam. Darul Arqam. Ada beberapa orang yang di sana hadir ya. 5 orang yang masuk Islam dalam dakwah berikutnya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 5. Lalu berikutnya menyusul kembali ada Abu Ubaidah bin Jarrah, tadi yang saya sebut Arqam bin Abil Arqam, lalu Abu Salamah sampai Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Di antara cerita-cerita menarik juga mungkin boleh lah ini ya. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam ya, tadi kalau disebutkan kan yang masuk ke dalam Islam yang pertama 4 orang tadi ya. Khadijah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu anha. Lalu setelah itu 5 orang berikutnya, dan 5 orang ini masuk Islam atas dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 5 orang ini siapa saja?
5 orang ini Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf yang semuanya masuk Islam saat perjalanan pulang Abu Bakar menuju ke rumahnya. Ada yang mengatakan tiga ini tambahannya Zubair bin Awam. Lalu berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada cerita sendiri Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk ke dalam Islam. Kita coba lihat catatannya. Dan Talha ibn Ubaidillah. Nah, Utsman kita udah tahu. Nah, Talha tadi yang saya sampaikan. Utsman tahu masuk Islamnya, Abdurrahman bin Auf tahu, Zubair bin Awam tahu. Ya, masuk Islamnya dari tangan Abu Bakar ketika perjalanan pulang dari rumah Nabi menuju ke rumah. Talha ibn Ubaidillah. Ini juga masuk Islam di awal sekali. lima setelah yang tadi. Beliau masuk Islam ketika beliau pulang dagang dari Jordan ini. Ada daerah di utara Jordan namanya Busra. Ya. Beliau pulang dari dagang di Jordan ini. Di situ juga sama. Kalau Abu Bakar tadi pulang dari perjalanan dagang dari Yaman, jumpa dengan rahib mencapai. Tolha juga sama. Tolha ini satu keyakinan ya dengan Abu Bakar tidak mau sembah berhala. Dalam perjalanannya itu, tapi ini dalam perjalanan pulang, jumpa dengan rahib juga. Dan ketika jumpa dengan rahib, kafilah dagangnya di stop, ditanya dari mana? Dari Mekah. Segera pulang. Karena Nabi akhir zaman diutus. Maka Talhah bersegera. Begitu sampai dari sana, datang langsung nggak jumpa dengan Nabi. Ya, karena yang dianggap punya pengetahuan lebih kala itu, di antara yang lain adalah Abu Bakar yang selalu mengkoordinir kelompok-kelompok yang senantiasa ingin berbuat baik gitu bahasanya Abu Bakar. Kan ini Abu Bakar ini juga Abul Khair ya, yang memiliki semangat kebaikan yang diikuti oleh yang lain. Datang kepada Abu Bakar. Dan ketika datang kepada Abu Bakar langsung bertanya, saya datang dari Busra, jumpa dengan rahib, bilang begini-begini. Wah ini sambung bergaya, gayung bersambut. Langsung Abu Bakar menyampaikan, benar wahai Talha, begini. Langsung Talha akhirnya juga masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Banyak cerita tentang Islam awalnya Talha, hambatan, halangan, rintangan yang dijumpai oleh Talha di masa Islam awal. Nanti kita akan gabungkan dengan bagaimana di episode berikutnya lah, bagaimana tekanan-tekanan yang dijumpai oleh para sahabat, mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam pertama. Luar biasa, mengerikan. Ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang ya Allah, tapi mereka tidak. Ada yang seperti Bilal yang ditaruh batu di dada, ada yang seperti Sumayyah ya, yang dipakaikan baju besi, yang dipanaskan sehingga semuanya ada yang meninggal, ada yang kita cerita nanti dikumpulkan satu. Lalu ada yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan pedagang, bukan sudah panglima perang. Orang yang handal, ya, jawara lah bahasa kita. Tapi sama, dari awal tidak mau nyembah berhala. Teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Abu Bakar, bertamu, disampaikan. Langsung masuk Islam. Agak repot memang, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini dekat dengan ibunya. Begitu pulang, ada ritual begini, singkatnya, ketahuan bahwa Sa'ad sudah masuk ke dalam Islam. Jawara lah menyampaikan, kan, kalau saya udah nggak lagi begitu, saya udah ngikut dengan Muhammad. Ibunya kala itu mogok makan. Nggak mau makan, padahal cintanya luar biasa Sa'ad dengan ibunya. Tapi yang luar biasa juga Sa'ad mengatakan, ibu, ini beda nanti dengan yang lain gitu kan. Ada juga yang mendapatkan perlawanan dari orang tuanya, tapi Sa'ad mengatakan, ibu, walaupun ibu punya 70 nyawa sekalipun, dan nyawa itu dicabut di hadapanku, dikembalikan lagi, dicabut di hadapanku, dikembalikan lagi, dengan cara yang berbeda-beda, ya, dan kau merayu supaya aku meninggalkan agama Muhammad, tidak akan pernah aku tinggalkan. Ya, jawara lain, ya, jawabannya lain. Dan lain sebagainya. Ada juga yang pertama kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terkenal juga, Abdullah bin Mas'ud ya. Ulamanya umat ini, ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini juga sama. Masuk Islam di tangan Nabi dan Abu Bakar langsung. Istimewa ini, masuk Islamnya di tangan Nabi dan Abu Bakar. Dan Ibnu Mas'ud kala itu dalam posisi miskin, fakir, penggembala. Yang kerjanya hanya membawa gembalaan orang-orang Quraisy gitu. Maka ketika Nabi sedang berjalan bersama dengan Abu Bakar, beliau dalam satu kesempatan singgah di satu tempat, ya,
terasa haus, ada Abdullah bin Mas'ud lewat, ini gembala, seorang anak yang ya belasan tahun menggembala. Ya, ada yang mengatakan belum sampai 10 tahun juga usianya, tapi intinya anak-anak menggembala kambing. Dan Abu Bakar panggil, kemari, wahai menggembala, kami haus, bisa minta susu dari kambing. Abdullah ibn Mas'ud langsung mengatakan, ini bukan kambing saya tidak punya hak untuk mengambilnya, walau hanya satu bulu dari kambing ini untuk aku berikan kepadamu, mohon maaf. Ditawari oleh Abu Bakar, saya akan berikan ini kepadamu dengan sekian dan sekian. Abdullah bin Mas'ud, bukan hak saya. Melihat ini, maka Nabi SAW juga melihat ada kebersihan hati. Jadi walaupun tidak di screening, kondisi ini pun udah men-screening gitu. Ya kan Nabi menyampaikan tentang agama tauhid ini. Abdullah bin Mas'ud pun walaupun mungkin miskin papa, fakir, nggak punya harta, belum pernah belajar, ya, nggak punya pendidikan tinggi, biasa saja, mungkin dihina di kalangan orang-orang yang lain. Tapi kebersihan hati menghantarkan dia untuk langsung menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum mau menjadi orang yang dewasa, yang besar. Jadi disampaikan, ada begini-begini, langsung bagaimana caranya aku bisa menjadi pengikutmu? Diajarkan syahadat, langsung bersyahadat. Abdullah ibn Mas'ud. Ya, Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ini beberapa orang. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena ada acara berikutnya, acara ramah tamah ya, dan itu yang paling penting sebenarnya untuk ibu-ibu. Ya, mohon maaf saya tidak bisa membersamai, sehingga mungkin ramah tamahnya bisa bisa kirim mentahnya saja. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya fase dakwah yang namanya fase dakwah jahriyah, insya Allah nanti pada pertemuan bulan depan kalau Allah mudahkan. Ya, baik, jazakallahu khairan. Yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita sehingga kita memahami ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, luar biasa, begitu cerdas, begitu arif, ya, begitu bijak dan begitu faham di tengah beratnya. Jadi Nabi diutus itu di saat berat-beratnya dakwah itu hadir. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita. Kita tidak dalam kondisi yang berat dalam berdakwah itu, ya. Jadi jangan mengatakan berat sekali ya dakwah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan masa di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu ini dan diminta untuk berdakwah. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat tersendiri kita. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada pertanyaan satu boleh? Boleh, silakan. Oh ya, silakan ibu-ibu, satu pertanyaan saja untuk kali ini. Ya. Ada yang bertanya? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, beberapa tahun ini kan banyak itu mualaf. Ya. Alhamdulillah yang masuk Islam. Nah, kadang-kadang saya tanya, suka baca tuh mualaf tuh suka bingung. Ini harus diikutkan yang mana dakwah ustadz-ustadznya. Kan dia tuh belum tahu mana yang, kadang-kadang kan ada yang ustadz yang sunnah, katanya ustadz yang biasa-biasa. Nah itu tuh gimana cara menyampaikannya gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwahnya harus ikut kemana gitu. Ikut ustadz yang apa gitu. Suruh datang ke An-Ni'mah aja udah. Ya, insya Allah itu An-Ni'mah ini ustadznya sudah terverifikasi dengan baik. Ya. Sekarang mudah ya, mudah artinya tidak perlu sulit-sulit lah untuk kalau saya sih begini ya, yang utama itu ketika orang sudah masuk ke dalam Islam itu memahami tentang Islam dengan baik. Saya sih tidak pernah melihat ada mencoba untuk tidak suudzon lah dengan orang. Kalau setiap orang itu punya kebaikannya ya, dan tidak perlu sombong dengan apa yang dimiliki oleh dirinya lah.
Jadi tidak perlu membedakan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz ini, Ustadz itu, mengkategorikan, mengkelompokkan, sehingga justru pengkelompokan ini bisa memecah belah. Mengatakan itu yang paling benar, ini yang paling salah. Kayaknya, sudahlah. Dia sudah bisa dapat hidayah itu adalah bimbingan Allah gitu loh. Itu bimbingan Allah. Kalau Allah sudah bimbing untuk sampai dapat hidayah, insya Allah Allah akan bimbing terus ke sana, karena udah terpilih itu. Artinya biarkan saja mau belajar dari siapapun, ya mau belajar dari siapapun, nggak apa-apa. Ya kenapa? Kalaupun nanti ternyata itu salah, akan ada masanya dia akan memperbaiki dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak harus ke ustadz yang khusus. Kalau ke ustadz yang khusus, umat Islam di Indonesia itu banyak. Ya, berapa? 200 berapa juta gitu. Kalau ustadznya hanya 10, alangkah repotnya ini ustadznya ngurusin yang 200 juta. Ya kan? Ya sudah, kalau ditanya ke ustadz siapa? Ke ustadz yang kamu bisa gampang aja untuk datang. Ya, belajar pokok dulu agama ini, belajar sholat, belajar. Tapi ustadznya benar apa enggak? Benar. Susah amat. Ustadznya benar. Yang enggak benar kalau misalkan ustadznya ngajarin enggak sholat, itu enggak benar. Ya. Belajar sholat tidak benar. Ya. Ini untuk lebih mudah aja. Kalau usah datang ke ustadz yang wajib, ke ustadz yang makruh, ke ustadz yang sunnah, ke ustadz yang mubah, ke ustadz yang semua. Dah, gampangnya begitu. Ya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, umat Islam di Indonesia ini 220 juta. Kalau hanya datang ke ustadz yang tertentu, bisa dibayangkan ya. Masyaqqah itu berat sekali. Tidak beda. Ya kalau mau gampang lagi ya lebih mudah ya ke ustadz-ustadz yang mengajar di An-Ni'mah sudah gitu. Ya kan An-Ni'mah sudah ada TV-nya, Ni'mah sudah ada ininya gitu kan. Kalau dekat apalagi ya udah datang aja ke pengajian di An-Ni'mah. Ya, itu. Atau ke mana lah, ada mu'alaf juga kan punya organisasi, ada mu'alaf center atau apa. Ya datanglah ke sana yang mungkin bisa satu frekuensi karena punya satu background yang sama. Ya, untuk belajar lebih baik lagi di sana gitu. Ya. Kalau saya sih begitu ya, karena orang ini untuk mendapatkan hidayah saja itu sudah luar biasa pilihan dari Allah. Beda dengan saya misalkan contoh nih, yang dari lahir udah bapak ibunya Islam, ya Islamnya karena keturunan gitu. Tapi kalau ada orang yang bapak ibunya nggak Islam, keluarganya nggak Islam, kok tiba-tiba dengan ketulusan hatinya masuk ke dalam Islam, itu bukan ringan. Bukan ringan itu. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah pilihan. Dipilih betul. Ya kalau sudah dipilih ya nanti lebih kuat juga penjagaan itu pasti hadir. Ya, walaupun tidak jaminan 100% orang kalau udah masuk Islam pasti akan Islam terus, enggak juga. Ada juga nanti yang dia murtad lagi, ada juga ya. Ya, entah kenapa dan lain sebagainya ya wallahu alam lah, apa niatnya yang kurang baik apa segala macam. Tapi kan dalam memandang orang jangan suudzon dulu yang datang. Ya, yang ada adalah husnuzon terlebih dahulu. Husnuzon terlebih dahulu. Itu sih yang terpenting. Tapi Ustadz itu nggak banyak ilmunya. Kata siapa? Ilmu itu macam-macam. Ya, ilmu ada ilmu akhlak. Mungkin tidak belajar dari Ustadz ini dari segi keilmuan apa gitu, tapi dia belajar akhlak. Bagaimana belajar senyum. Kadang-kadang kita butuh belajar senyum dari orang. Ada orang yang ilmunya udah banyak sekali, tapi nggak bisa senyum. Berarti kan kita nggak belajar senyum dari dia. Nah, ternyata belajar senyum dari orang lain. Ya mungkin dia nggak punya banyak hafalan Quran, ya nggak punya banyak hafalan hadisnya, tapi bisa mengajarkan kita tentang senyum. Bisa mengajarkan kita tentang murah hati. Bisa mengajarkan kita tentang tawakal. Ya. Bisa mengajarkan kita tentang menikmati hidup. Ya, bersyukur. Itu ilmu itu jangan dikira. Ilmu bukan hanya sekedar ayat hadis yang disampaikan untuk didengarkan. Ya, lalu setelah itu dilupakan, bukan. Ilmu itu untuk dipraktekkan. Ya, ilmu untuk dipraktekkan dari apa yang pernah disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ada orang yang 2 jam ikut kajian syukur, materi tentang syukur disampaikan oleh seorang yang punya ilmu banyak. Belum tentu keluar dari situ langsung menjadi orang yang pandai bersyukur. Ada kalanya hanya belajar 5 menit dari orang yang mungkin tidak disampaikan di situ hal-hal yang ilmiah misalnya, tapi mampu menggetarkan hati 5 menit langsung belajar syukur.
Kita nggak tahu ilmu itu datang dari mana. Jadi bismillah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Tanya lagi Ustadz? Masih Ustadz masih ada waktu untuk kami atau terburu-buru untuk sholat? Silakan boleh kalau mau satu lagi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz minta waktunya sedikit. Ini tadi mengenai dakwah Syria. Karakter dakwah Syria ini kan ditujukan kepada kaum Quraisy yang punya karakter dan kepada kaum Hanif yang tidak menyembah berhala. Itu yang saya tangkap dua itu, mungkin ada yang lain lagi yang mungkin saya terlewat. Nah, dakwah yang ditujukan adalah diperintahkan untuk sholat. Apakah ada karakter-karakter atau dakwah-dakwah lain? Maksud saya, apakah ada dakwah lain yang disampaikan kepada kaum Quraisy yang punya karakter keras ini? Sementara kalau kaum Hanif kan terlihat mudah ya, karena dia kan hanya tidak menyembah berhala. Sementara kalau kaum Quraisy itu yang punya karakter, apakah mudah untuk diperintahkan sholat pada saat itu? Dan bagaimana aplikasinya terhadap kehidupan sehari-harinya setelah ada dakwah Syriah ini terhadap kaum Quraisy ini. Demikian Ustadz, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bicara hanya dakwah Syriah saja ya Bu ya. Untuk dakwah Syriah tidak meluas dakwah itu kepada orang-orang secara umum, tidak. Dia hanya orang-orang pilihan. Kalaupun kita bicara tentang Quraisy, ini orang-orang yang sudah dipastikan menerima, jadi tidak ada penolakan. Maka tidak ada penolakan dalam dakwah Syriah. Kenapa? Karena memang yang didakwahi adalah orang-orang yang dalam kondisi di atas 50% menerima. Memang hatinya yang memang sudah tersinari cahaya hidayah, ya tidak mau jembah berhala. Ya mirip kalau kita bicara tentang orang Hanif, ya orang Hanif ini bisa ada orang dari orang Quraisy, bisa ada orang dari luar Quraisy. Hanif ini adalah masalah hati, gitu ya. Hatinya yang tidak mau menyembah berhala itu disebut dengan Hanif. Orang Quraisy ada yang tidak mau menyembah berhala. Bukan semua orang Quraisy menyembah berhala. Nabi sendiri orang Quraisy, gitu kan. Abu Bakar orang Quraisy, Utsman orang Quraisy, Abdurrahman ibn Auf orang Quraisy. Tapi mereka tidak, Khadijah orang Quraisy, tapi tidak mau menyembah berhala, maka mereka disebut Hanif. Selain Quraisy, mereka juga Hanif. Ya. Nah, ini yang didatangi. Jadi praktis tidak ada perlawanan. Nah, ini kalau kita bicaranya di dakwah Syriah, nanti akan berbeda ketika nanti dakwahnya di dakwah Jahriyah. Jadi kalau dakwah ini tidak ada perlawanan, ya semua Quraisy menerima yang didakwahi. Berikutnya kalau mungkin ceritanya mungkin sholat, apakah ada yang dakwah yang mungkin syariat gitu ya? Nggak ada syariat lain kecuali hanya sholat saja di awal. Ya, syariat yang disampaikan kalau dalam ibadah hanya sholat saja, yang lain tidak ada, belum ada. Nanti ibadah itu semuanya setelah pindah ke Madinah, baru ada puasa, ada zakat, ada haji, ada segala macam itu setelah di Madinah. Fase di Mekah tidak ada. Yang diajarkan di Mekah itu hanya tauhid, mengesahkan Allah. Termasuk apalagi di masa awal, tidak ada yang lain. Bagaimana mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Bagaimana syahadat gitu aja. Jadi 3 tahun awal itu bagaimana syahadat lalu sholat, syahadat lalu sholat, nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Ustadz ya Ibu-Ibu. Jazakallah khairan untuk Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya Ibu-Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian berakhir pula acara kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan untuk semua ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Saya Vita sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.